Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Jadi saudara-saudaraku, dimanapun anda berada, semoga dalam rahmat dan hadra ilahi Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dalam istiqomahnya. Maka hadirin semulakan, kita akan membahas tentang mazhar atau tanda tentang zat Allah itu ada pada mana. Mazharnya itu paling nyata ada pada mana. Tajallinya, kenampakan daripada Allah, kenampakan daripada zat yang bernama Allah itu pada sifat. Sifat itu namanya Rasulullah, hakikat Muhammad. Jadi Ahmad itulah tempat tajalli, tempat nyata kezohiran daripada zat. Jadi sifat ini adalah tanda daripada kezohiran daripada zat. Ta'yin awal, jangan lagi ragu. Sifat yang nyata pada diri kita itu yang disebut Rasulullah yang mana? Sifat ma'ani, nyawa pada kita, napas dia ketika zohir. Jadi sifat ma'ani, hidup ini, hidup ini Rasulullah. Ini yang hidup, yang hayat, ilmu, iradah, kudrah, sama, basar, kalam. Ini nyata pada diri kita, nyata sekali. Kalau kita rasakan secara istiqomah, sadari terus menerus. Nah, di sini kata-kata kita ini bahasa syariat. Nah, kemudian kita ini, zohir batin kita ini, jangan ragu-ragu. Itu tempat kenyataan tajalli wujud Allah. Wujud Allah itu Rasulullah, hayat. Rasulullah, si hayat, punya bayangan, yaitu si batang tubuh. Si batang tubuh. Tajallinya, bayangannya Ahmad atau Rasulullah, sifat itu nyata kepada af'al, batang tubuh. Karena sifat ini kelakuan daripada zat, menunjukkan hal. Jadi sifat ini menunjukkan hal keadaan zat. Jadi kalaulah yang melihat, mendengar dan sebagainya tahu itu adalah sifat, artinya menunjukkan keadaan daripada zat, hal keadaan daripada zat, berarti pahamlah siapa yang berlaku itu, ya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala yang pul rasakan ke situ, Allah Ta'ala yang melihat, Allah Ta'ala hakikat, ya kita tauhid. Kalau kasarnya begitu, kalau kita mau main kasar ya, artinya bahasa-bahasa kasar. Ini bahasa dalam ya, bukan bahasa keluar. Tidak boleh diucapkan keluar. Mau bagaimana lagi kalau tidak diucapkan ini? Kalau sementara belajar tidak apa-apa. Memang begitu tauhid. Tapi ketika dalam di khalayak ramai atau apa, apalagi hanya untuk berdebat, hanya ngomong setengah-setengah, tidak dilanjutkan, digantung orangnya, jangan. Harus sampai putus. Jadi hadirin, kita sadari bahwa tidak ada tubuh, hati, nyawa, rahasia, hancur semua. Yang ada hanya zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al hancur semua. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nafikan la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun sifati illa sifatillah, la zatun illallah, bil haqiqati illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Berarti apa? Tidak ada yang beraf'al. Af'al apa artinya? Af'al bagi Allah, apa bagi kita? Tubuh. Artinya tubuh tidak ada lagi dalam pandangan rahasia. Af'al bagi Allah, tubuh bagi kita. La af'alun illallah, tidak ada tubuh kita melainkan adalah af'al Allah. Nyata kelakuan Allah pada batang tubuh kita. Nah, ini harus ditancap betul-betul. Jangan ada lagi keraguan-keraguan. Nah, kemudian kita ini himpunan daripada itu, himpunan daripada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh ini af'al, hati ini apa? Asma. Asma siapa? Asma Allah. Nyawa ini sifat Allah, rahasia zat Allah. Nah, sementara kita sudah nafikan tadi la af'alun illallah, artinya tiada tubuh, kemudian tiada af'al selain daripada Allah, yang mewujud Allah. Dinafikan. Nanti ujung-ujungnya ke situ, nafi isbat. nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Begitu sampai kepada zat.
Jadi telah kita ikrarkan di dalam rahasia, la af'alun illallah, la asmaun illallah, la sifatillah, la sifatullah, la zati illallah, bil haqiqati illallah, fil haqiqati illallah. Maka yang terakhir kesimpulannya, la mawjudun illallah, la mawjud bihaqqi illallah. Kalau tidak ada yang mawjud melainkan Allah, segala sesuatu berarti tidak ada, termasuk kita. Hakikatnya segala sesuatu tidak ada. Nah, menimbulkan rasa, kemudian kesadaran ini mentajallikan rasa Allah ini, rasa di dalam rasa Allah ini, rahasia Allah ini. Maka ini syariatnya kita tilik sifat ma'ani itu. Nah, yang menilai itu adalah ma'nawiyah, zat ma'nawiyah. Hakikat yang sebenarnya itu yang menilai adalah zat itu sendiri, yang menilai kepada kuasa. Rasakan itu, sadari, oh yang berkuasa ini, yang bergerak ini bukan tangan. Ini tangan ini hanya tempat bayangan, kenyataan tajalli daripada kudroh. Kudroh ini apa? Sifat. Sifat siapa? Sifatnya zat. Jadi siapa yang bergerak? Zat. Jadi siapa zat? Jangan ragu, jangan ragu. Zat itu siapa? Zat itu, ismu zat itu Allah. Itu yang bernama Allah, ya zat itu. Cuma jangan katakan ini, jangan langsung rahasia kan. Jadi kalau sudah diitikatkan yang demikian sifat ini kelakuan zat, sedangkan zat adalah dirinya Allah, maka inilah la haula wala quwata illa billah. Habis kita akui. Jadi kalau sudah mengakui, mana kita? Jiwa itu tenang. Jiwa-jiwa yang tadi mengakui, meleburkan seperti itu, tidak ada lagi dirinya. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Memang kenyataannya begitu, tidak ada? Memang kenyataannya tidak ada. Segala sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu tidak ada. Kalaupun ada, maujud. Wujud duga-duga, khoyal, sangka-sangka, wujud kita saja dalam pikiran. Nama ini seperti nama. Nama ini ada karena ada makhluk. Tidak ada makhluk, tidak ada nama. Termasuk nama Allah, ismu zat. Ismu zat itu kan ada nama Allah itu karena adanya makhluk. Kalau tidak ada makhluk, tidak akan ada nama Allahnya. Waktu Allah berdiri sendiri, la ta'in, martabat la ta'in, belum ada Nur Muhammad, belum ada siapa-siapa, hanya zat semata-mata, mutlak, maha suci, tidak ada nama, belum bernama. Nah, maka di situ bukan berarti Allah baru dikasih nampakan sekarang, tidak. Artinya nama Allah itu ketika adanya makhluk, begitu. Jadi hadirin semulakan, kalau sudah kita kunci betul-betul, jangan sudah kunci buka, kunci duduki, paham itu. Maka senantiasa kesadaran kita itu kepada paham-paham itu. Tidak lagi paling-paling insyaallah pasti paling lama itu 5 menit. Paling lama 5 menit kalau sudah duduk dipahami itu. Kalau tidak, ya 5 menit paling lama itulah. Bangun tidur, kesadarannya terus menerus. Maaf ngomong duduk di kloset. Itulah yang dikaji itu. Itulah yang disadari terus. Yang mana sifat itu? Disadari. Alladzi an salatihim daimun, itu. Sesungguhnya solat itu tidak berkeputusan, berkelanjutan terus menerus. Sadar. Aqimis sholata li zikri, dirikan solat untuk sadar, untuk mengingat Allah, menyadari keberadaan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala sendiri yang menyadari dirinya, memuji dirinya, menyembah dirinya, solat kepada dirinya, memuji dirinya, zikir kepada dirinya. Itulah solat daim. Tapi kita ini baru belajar daim. Ini yang dilatih, ini yang kita dawamkan daripada berdebat, menyalahkan sana sini. Tidak selesai kita prakteknya. Menyadari kita ini siapa, bukan mengingat. Itu mengingatkan bahasa-bahasa kiasan. Duduki, pahami itu dalam kesadaran.
Duduki, jangan terpaku dengan iblis ini pikiran. Duduki itu. Bukan duduk. Begini, perbaiki dudukmu anak muda. Perbaiki dudukmu. Makanya orang tua kita selalu bilang begitu kan, perbaiki dulu dudukmu di depanku. Bukan duduk begini apa, enggak. Perbaiki dudukmu itu. Baru bicara. Baru kita duduk di kain putih. Baru kita bicara. Tapi kalau ngomongnya ngelantur sana sini masih keakuannya dia, enggak bakal mau orang tua kita dulu kasih ilmu-ilmu begini, enggak. Harus duduknya itu dalam keahad dulu, baru di transfer. Sekarang enak. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ini baru mendawamkan, baru mengiktikadkan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Nah, itu baru belajar untuk menyadari. Karena belum istiqomah, lebih banyak lupanya. Sudah nyata ini. Intinya nyata ini, tidak ada lagi keraguan, jangan dulu bergeser dulu baru bisa istiqomah. Tapi kalau masih ada keraguan, bagaimana mau istiqomah secara syariat ya? Jadi ini habiskan dulu ini syak, ragu-ragu itu. Buang itu jauh-jauh. Kenapa? Karena nyata sekali yang kita mau, kalau kita mau pahami. La af'alun illallah, la asma'un illallah. Tiada yang bernama, tiada yang punya nama selain daripada Allah. Tiada af'al, hanya Allah. Tidak ada lagi af'alnya, tidak ada lagi namanya. La mawjudun sifat illa sifatillah. Tidak ada lagi sifat. Kembalikan lagi semuanya. Nyata semua Allah. Allah. La zatun illallah bil haqiq fil haqiqati illallah. Tidak ada lagi siapa-siapa yang ada, hanya Allah, 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 Allah. Nah, itu puncak-puncaknya, tidak ada lagi zat, sifat, asma dan af'al. Puncaknya sudah la mawjud bihaqqi illallah, la mawjudun illallah. Allah sudah. Nah, Allah, 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 Allah. Yang sebenar-benar Allah, bukan Allah yang nama, bukan Allah yang lafaz. Kalau zat, sifat, asma, af'al, itu Allah yang sudah bertajalli. Artinya Rabbul Izzati yang sudah bertajalli. Kalau kita mengatakan menyebut Allah, 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 itu tembusnya ke zat Maha Suci meliputi itu. Namun yang Maha Suci itu adalah zat. Di atas Maha Suci ada terlebih Maha Suci lagi. Itulah yang Allah yang sebenarnya. Artinya yang tak bernama itu, yang tak berzat, sifat, asma dan afal itu, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa disebut sama sekali itu. Itulah diri sebenar-benar diri Allah. Tuhannya zat, Tuhan yang menciptakan zat, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu, yang wujud maupun maujud. Itulah Rabbul Izzati. Selama ini kita Rabbil Izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tak paham yang mana. Itulah raja, raja dari maharaja. Tuh, lo raja cahaya. Itu Rabbul Izzati. Untuk bagaimana kita kembali lagi menimbulkan, sebelum ke sana, sebelum ke meyakini, sebelum meyakini Rabbul Izzati itu, sebelum ke situ, kita puaskan dulu rasa Allah. Puaskan dulu rasa Allah itu. Artinya kita duduk sebelum ke Allah kan, sebelum ke Allah kita puaskan diri kita, leburkan diri kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu kemudian menyaksikan daripada Allah Maha Suci segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Rasulullah meyakini, memandang hingga fana, lebur kepada hadrat ilahiyah itu Maha Suci. Baru sampai situ saja perjalanan, sampai Maha Suci. Terus di atasnya bagaimana caranya, Mas? Tidak bisa, cukup diyakini ada di atas. Artinya masih ada lagi yang di atasnya daripada laisa kamitsli syai', yang terlebih laisa lagi, yang tidak bisa disebut apa-apa. Itu sudah putus, sudah sampai situ. Putusnya sampai zat,
tapi tetap diyakini bahwa di atas zat itu masih ada Tuhan yang sebenarnya. Artinya diri sebenar-benarnya Allah itu nah itu begitu, Tuhannya zat. Maka hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nyatanya itu kalau perumpamaannya, perumpamaannya itu biji itu adalah zat mutlak, zat. Kemudian biji itu menjadi batang, maka jadilah batang, kemudian daun-daun, ranting-ranting, buah-buah itu jadilah sifat asma af'al. Jadi sebelum dia jadi batang, dia adalah biji. Nah, biji ini zat mutlak. Nah, di dalam biji ini ada semua terkandung. Nah, semua ada terkandung di situ. Tunasnya, kemudian nanti jadi daripada batang daripada ranting daripada daun, kemudian tumbuh buah-buahan. Nah, itu zat, sifat, asma dan afal. Jadi biji adalah zatnya. Kemudian sifatnya ketika dia sudah jadi batang, asmanya, namanya, taulah, afalnya, kelakuannya. Nah, ibarat itulah satu pohon itu zat, sifat, asma dan afal. Tapi zatnya itu rahasia dia. Namun zatnya itu tidak pernah berubah, tetap mutlak, tidak berubah. Nah, kalau kita memandang batang pohon itu, kalau kita memandang batang pohon, bijinya itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita memandang daripada bijinya langsung tembus ke biji, artinya batang pohon itu daripada biji, maka tidak kelihatan batang pohonnya. Kita hanya fokus kepada zat. Karena biji ini setelah menjadi batang, kemana larinya biji? Hilang. Sudah menjadi batang, hilang, seperti hilang, tapi dia paling nyata. Nah, zat batang ini tadi tidak berubah, dia tetap dia biji, tetap zatnya, tapi batang, bukan lagi biji. Nah, ini yang dipahami. Oke, mungkin begitu. Saya Rahmat Abdullah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.